صل على محمد. Jadilah pengusaha yang tangguh ya. Jadilah pengusaha muslim yang tangguh, jadilah pemuda yang tangguh. Karena Allah lebih cinta kepada orang yang beriman yang kuat daripada orang yang beriman yang lemah. Allah itu lebih cinta kepada hambanya yang beriman yang kuat daripada hambanya yang lemah. Gimana dalilnya? Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'ifi wa fi kullin khairun. Ya, mukmin yang kuat itu jauh lebih baik, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني. شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sik rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabina katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdul minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabina wa amalan maqbulan fil laili
الليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yuhallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'in dalilul liqalbi jahli wa hayrati wa ya rabbi mati'ani bi sirri urufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan أنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 71. أعوذ بالله من النار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Sadaqallahul azim. Wal mu'minuna wal mu'minatu. Melanjutkan dari jiwa-jiwa munafik yang kemarin, jiwa-jiwa munafik yang diterangkan sebelumnya. Bahwa orang-orang munafik itu kebalikan dari orang-orang yang beriman. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu mengajak kepada hal-hal yang mungkar dan mencegah dari perbuatan yang baik. Itulah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini dijanjikan oleh Allah untuk ditempatkan di neraka Jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Jadi orang munafik ini besok di yaumil qiyamah di neraka Jahannam itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Walahum adzabun muqim, dan layak menjadi milik mereka azab dari Allah, muqimun, yang terus berkelanjutan tanpa henti. Itulah balasan bagi orang-orang munafik. Tatkala berbicara sering berdusta, tatkala berjanji sering ingkar, tatkala diberi amanah selalu hianat. Itulah ciri-cirinya orang munafik. Kalau ketiga-tiganya itu menjadi satu, sempurnalah kemunafikannya. Kita telah mempelajari ciri-cirinya orang munafik, sifat-sifatnya orang munafik. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita sendiri, untuk introspeksi diri kita sendiri. Dikhawatirkan di dalam dada kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa munafik. Jangan sampai kita memperoleh ilmu, memperoleh banyak ilmu, kemudian kita menghukumi, menuduh orang lain berbuat munafik, orang lain membuat kemunafikan. Tidak boleh menuduh orang lain munafik, tidak boleh. Untuk apa kita mempelajarinya? Untuk keselamatan diri kita sendiri, agar diri kita selalu hati-hati, agar diri kita selalu waspada. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik, ciri-cirinya kemunafikan berada di dalam diri kita. Sekarang kebalikannya, kebalikan dari orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minatu, dan orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minatu, dan orang yang beriman perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi aulia, menjadi pemimpin sebagian yang lainnya. Inilah ciri-ciri orang yang beriman, ya. Jadi ciri-cirinya orang yang beriman, sebagian dari yang lainnya menjadi seorang pemimpin, ya. Hati-hati sekarang menjadi aulia, mencari aulia, menjadikan aulia, karena sekarang banyak yang palsu, ya. Banyak yang pura-pura, ya. Cuma disetting hanya dari segi pakaiannya tok, ya.
pakaiannya toh disetting, didandani, ya, pakai gamis, ya, pakai imamah, pakai sorban. Namun tujuannya merampok, ya. Hati-hati. Seharusnya orang mukmin itu harus sokong menyokong satu dengan yang lainnya, harus membantu satu dengan yang lainnya, harus kuat menguatkan satu dengan yang lainnya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Harusnya seperti itu orang mukmin itu dalam hal kebaikan, ya. Sokong menyokong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'rufi, yaitu mengajak ke jalan kebaikan, mengajak untuk mengamalkan amal kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan kemungkaran. Dengan cara apa? Wa yuqimunas sholata, yaitu mendirikan sholat minimal 5 waktu sehari semalam. Dengan cara apa? Sholat berjamaah. Ya. Sholat ini berat. Sholat ini berat. Apalagi sholat isya dan sholat subuh, ini sholat yang terberat bagi orang-orang munafik. Jadi kalau jenengan aras-arasan, malas-malasan untuk melakukan sholat isya, untuk melakukan sholat subuh, dikhawatirkan di dalam dada kalian terdapat jiwa-jiwa kemunafikan. Inna azkara sholatin alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Sesungguhnya yang sangat berat bagi orang munafik yaitu melakukan sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Makanya nggak boleh aras-arasan, ya, nggak boleh aras-arasan, nggak boleh malas-malasan untuk melakukan sholat berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya orang-orang itu tahu kebaikan di dalam 2 sholat isya dan sholat subuh itu, maka mereka akan mendatanginya, akan melakukannya, walaupun dengan cara merangkak sekalipun mereka pasti datang. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman, mengajak kepada ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat mereka orang-orang mukmin. Wa yu'tunaz zakat, dan membayar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah, juga zakat mal. Berarti orang yang mukmin ini, orang yang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ini, kalau memang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, terutama zakat mal, pastinya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan keadaan ekonominya kaya raya, ya. Makanya disuruh mengeluarkan zakat oleh Allah. Jadi kalau ingin mengeluarkan zakat, ya harus beriman kepada Allah, harus yakin kepada Allah bahwa Allah lah pemberi rezeki, bahwa Allah lah yang maha kaya, al-mughni, mengayakan. Allah itu al-ghani, Allah itu maha kaya. Al-mughni, Allah itu maha mengayakan kepada hambanya yang dikehendaki, ya. Gak usah khawatir, gak usah takut. Gak ada ceritanya Allah itu
menghinakan hambanya, memiskinkan hambanya. Nggak usah khawatir. Kalau masalah rezeki nggak usah khawatir. Bondone modalnya cukup beriman kepada Allah, cukup bertakwa kepada Allah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa yuti'una Allah, dan taat kepada Allah. Mereka ini orang mukmin ini taat kepada Allah wa rasulahu, dan taat kepada Rasulullah. Ulaika sayarhamullah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu aziz, maha perkasa, maha kuasa, hakimun, maha bijaksana. Semua syariat-syariat, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dalam beragama itu semua Allah berikan kepada umat Islam, orang-orang yang beriman, untuk kebaikan kita semua. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minatu, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan. Apa janjinya Allah? Jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya, wa masakinah, dan sakinah di dalamnya, untuk menempati masakinah dan tempat-tempat thayyibatan yang baik-baik, yang indah-indah. Tempatnya indah. Di mana itu? Fi jannatin adnin, di dalam surga Aden. Surga Aden ini surga tingkatan yang kedua. Surga yang pertama surga Firdaus. Surga kedua surga Aden. Surga yang ketiga surga Naim. Surga Naim. Wa ridwanun minallah, dan mereka orang-orang yang beriman ini mendapatkan ridha dari Allah. Akbar yang besar, mendapatkan kemenangan yang besar di dunia, mendapatkan maghfirah dari Allah. Kelak di yaumil kiamah mendapatkan surga dari Allah. Surga apa? Surga Aden. Dzalika huwal fawzul azim, demikianlah huwal fawzul azim, dia itu yang fawzul azim, mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi orang-orang yang beriman ini mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah. Fawzul azim, faiz itu keberuntungan, faiz itu kemenangan. Minal aizin wal faizin, ya. Kembali kepada keberuntungan, kembali kepada fitrah, yaitu kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, sebagai hambanya Allah, harus patuh dan taat kepada Allah. Makanya anak-anak yang baru lahir itu tidak berdosa, ya. Kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan pasti dalam keadaan suci, bersih. Yang membuat kotor adalah orang tuanya. Ya, jangan sampai orang tuanya membuat kotor hati anak-anaknya. Didik anaknya dengan didikan yang baik, yang ma'ruf. Cegah anak-anak kita dari perbuatan yang mungkar, ya. Ajari anak-anak kita untuk cinta kepada sholat, ya. Ajari anak-anak kita untuk membayar zakat, ya.
infak, sedekah itu pembelajaran bagi anak-anak kita. Mental-mental yang kuat, mental-mental orang kaya yang dermawan itu diajari oleh orang tuanya terhadap anak-anaknya mulai dari masih kecil. Ajari anak-anak kita untuk mempunyai mental yang tangguh, yang kuat dengan cara berinfak sedekah. Orang yang ikhlas itu dalam berinfak sedekah itu kebanyakan adalah orang-orang yang miskin, sugih, angel, ya, lebih sugih, angel. Yang ikhlas itu orang yang nggak mampu itu. Berinfak 10.000, padahal uangnya cuma punya 20.000. Infaknya 10.000, parwiti punya uang 100.000, berinfak 50.000, parwiti. Kalau besuki punya uang 1 miliar, ya, disuruh infak parwiti. Wah, aneh, ya. Kok enak men, ya. Sing soro aku kok, sing kerja aku kok, sing capek aku kok enak men, parwiti. Itulah kalau tidak dididik mulai dari kecil, ya. Ajari anak-anak kita untuk menjadi anak yang tangguh, yang bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Pemuda yang tangguh, kata Imam Ali, gimana? Laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu ha ana. Itu kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali. Yang dikatakan pemuda itu bukan yang mengandalkan orang tuanya, dikit-dikit orang tuanya. Mayyakulu kana abi, tenang ada abiku, tenang ada ayahku, tenang ada bapakku. Bukan itu kata Sayyidina Ali. Yang dikatakan pemuda bukan yang dikit-dikit mengandalkan ayahnya, bukan dikit-dikit mengandalkan bapaknya, mengandalkan ibunya. Namun walakinnal fata mayyakulu ha anada. Namun yang dikatakan pemuda, yang dia berkata, ini loh aku bisa, ya. Ayahku sugih, aku juga bisa sugih. Ayahku kaya dermawan, aku juga bisa, ya. Ayahku alim, aku juga bisa. Ayahku sholat tahajudnya 4 salam, aku 6 salam, ya. Ayahku Tuhannya 4 salam, aku 8 salam, ya. Itulah pemuda yang tangguh. Kata siapa? Sayyidina Ali, ya. Makanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya ba'duhum awliya'u ba'din. Dapat melindungi, dapat menjadi pemimpin, dapat merangkul terhadap mukmin yang lainnya. Karena mukmin yang satu dengan yang lainnya adalah saudara. Al-mu'minuna ihwatun, mukmin itu bersaudara. Harusnya memang harus mensupport satu dengan yang lainnya, dukung mendukung satu dengan yang lainnya. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah, ya. Mensupport dalam hal kebaikan, mensupport mencegah dalam hal kemungkaran, mensupport semangat menyemangati dalam hal sholat berjamaah, mensupport semangat menyemangati dalam hal untuk mengeluarkan zakat. Kalau dibahas ini, mengeluarkan zakat ini adalah tujuan dari kita bermuamalah.
tujuan dalam hal kita bekerja. Jadi tujuan kita itu seorang pemuda muslim, seorang pengusaha muslim, tujuannya adalah zakat ya. Jadi kalau jenengan nih berbisnis, bukan keuntungan yang menjadi tujuan, namun zakat yang jadi tujuan ya. Aku tahun nih mau berzakat berapa nih? Nah, gitu. Jangan ditanya keuntungannya. Aku tahun nih mau mengeluarkan zakat berapa M nih? 1 M. Dihitung berapa keuntungannya? Wakeh ya. Kalau sudah zakat malnya 1 M setiap tahun, berarti keuntungannya ber-M-M ya. Jadi yang dijadikan tujuan dalam bermuamalah, dalam bekerja kita, dalam kesuksesan kita, yaitu zakat ya. Tujuannya zakat. Aku tahun depan ingin berzakat 100 juta. Itulah yang harus jadi tujuan bagi pengusaha muslim, bukan keuntungan. Aku keuntungannya pingin sekian M, cemen ya. Tapi tujuannya adalah zakat. Seorang pengusaha muslim, pengusaha yang sukses, tujuannya dalam bermuamalah adalah zakat ya. Kesuksesan seorang pengusaha muslim tatkala dia bisa membayar zakat ya. Itulah cambuk semangat buat kita dalam hal bermuamalah, dalam hal kerja ya. Jangan keuntungan dihitung-hitung keuntungannya, akhirnya kita terbudak, menjadi budak harta kita, menjadi budak dunia ya. Kalau sudah kita menghambakan diri kepada dunia, tatkala adzan datang dikumandangkan, enggak kerungu, enggak terdengar ya. Kalau sudah menjadi budaknya dunia, tatkala adzan tidak terdengar adzannya. Coba kita menjadi hambanya Allah, kerja biasa saja, semangat ya boleh, namun tujuannya adalah zakat, baru itu Superman ya. Kalau tujuannya hanya keuntungan, itu namanya cemen ya. Tujuannya apa? Zakat. Tahun depan aku akan membayar zakat sekian ratus juta, sekian M, sekian T. Keuntungannya nggak usah dihitung, udah berjilid-jilid M, berjilid-jilid T itu keuntungannya ya. Jadilah pengusaha yang tangguh ya. Jadilah pengusaha muslim yang tangguh, jadilah pemuda yang tangguh. Karena Allah lebih cinta kepada orang yang beriman, yang kuat, daripada orang yang beriman yang lemah. Allah itu lebih cinta kepada hambanya yang beriman yang kuat daripada hambanya yang lemah. Gimana dalilnya? Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'ifi wa fi kullin khairun ya. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah ya. Makanya harus jadi mukmin yang kuat akalnya cerdas, kuat ekonominya kaya raya ya. Kuat fisiknya berarti sehat ya. Jadi mukmin yang kuat jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah minal mu'minin dha'ifi, daripada mukmin yang lemah ya. Jadi kalian harus jadi seorang pemuda yang kuat akalnya cerdas, kuat fisiknya sehat, dan kuat ekonominya kaya raya. Amin. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.